Di suatu desa kecil tempatnya stasiun pemancingan pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an, sekelompok nelayan yang dipimpin oleh seorang janda bernama Eva lagi pesta kecil-kecilan untuk merayakan tangkapan mereka hari ini. Perkenalkan, nama mereka ada Ragnar sebagai navigator, ada Daniel, ada Helga sebagai pembantu, ada Hakon, Jonas, Kuli, Aron, dan terakhir Asek Sailor. Meskipun sekarang mereka tampak bahagia, pada kenyataannya ada rasa takut yang mereka sembunyikan karena sekarang mereka harus bertahan melawan dinginnya cuaca yang sedang terjadi. Meski demikian, hal ini memang niat mereka. Memang mereka sudah memikirkan apa yang mereka lakukan. Mereka sudah memutuskan untuk memancing di tengah-tengah musim dingin untuk mencari uang dan tidak bisa pulang sampai musim berganti dikarenakan jalan pulang tidak bisa dilewati. Ternyata mantan suaminya Eva merupakan pemilik stasiun pemancingan ini. Dia adalah orang yang sangat disegani dan dihormati. Tapi sayangnya dia sudah mati baru-baru ini dikarenakan terjadi sesuatu tragedi yang harus merenggut nyawanya. Setelah bernyanyi, tertawa, bercanda bersama, mereka mulai membahas hal yang serius, yaitu tentang rencana apa yang mereka harus lakukan untuk kedepannya, yang pada intinya adalah hemat makanan. Selesai dengan itu, mereka mulai dihibur oleh Helga yang mulai menceritakan cerita horor. His brother's beautiful wife's in bed. Send one of the servants to see who it was. Sebelum beraktivitas, Eva sempat ngobrol dengan Daniel yang menanyakan tentang apakah Eva berniat menjual stasiun ini. Mendengar itu, Eva menjawab tidak, karena stasiun ini adalah satu-satunya peninggalan suaminya. Singkat waktu, mereka pun mulai menyiapkan umpan, lalu setelahnya akan berangkat mancing. Tapi tak lama mereka langsung melihat ada kapal besar yang tenggelam. Dikarenakan nekat berlayar di sana yang ada bebatuannya, memang diketahui sangat berbahaya. Melihat itu, Daniel langsung akan melakukan sesuatu yang bertujuan membantu orang yang sedang kecelakaan tersebut. Tapi si Ragnar menghentikannya karena dia merasa hal itu tidak perlu dilakukan. Karena jika mereka melakukannya, maka mereka sendiri akan berada dalam bahaya. Seperti yang ditahu, sekarang mereka lagi hemat makanan. Jika beberapa orang yang di kapal besar tersebut mereka selamatkan, 10 atau 20 orang saja, tentu makanan mereka sangat tidak cukup. Mendengar itu, Daniel masih tetap keras kepala. Tapi setelah meminta pendapatnya si Eva, akhirnya dia mengalah karena Eva berkata dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ragnar. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sedang mengalami kecelakaan itu, hari ini mereka tidak akan memancing. Malam harinya Eva terus memikirkan tentang keputusan yang diambil tadi. Dia merasa dilema apakah keputusannya benar atau tidak. Sehingga pas pagi dia langsung pergi melihat keadaan tempat kecelakaan. Saat sedang melakukan hal itu, dia tidak sengaja menemukan satu tong yang berisikan daging. Sehingga hal itu pun dia berikan kepada si Ragnar untuk dicoba apakah daging itu layak dimakan. Saat dicoba ternyata lumayan, sehingga Eva memutuskan mencari di sekitar pantai lagi. Tapi tidak jadi karena Ragnar memberitahu jika pasti sudah tidak ada. Ragnar berkata, tong ini hanya kebetulan sampai di pantai. Jika Eva benar-benar ingin pergi mencari, maka mereka harus langsung ke tempat kecelakaan itu. Karena kalau dilihat arus yang ada, pasti tongnya tidak jauh dari kapalnya. Mendengar itu, Eva setuju dan langsung memutuskan untuk beraksi sekarang juga. Hey, keep going. Akhirnya mereka mendapatkan satu tong lagi dan itu lumayan. Tapi setelah melihat area sekitar batu, ternyata ada beberapa orang yang selamat. Jika 1 atau 2 orang saja mereka akan bantu, tapi ini ada banyak. Jadi terpaksa mereka memutuskan untuk kabur karena jelas kapal mereka tidak muat. Karena jarak yang dekat, tentu dengan mudah para korban kecelakaan menggapai kapal mereka. Sebagian dari mereka memaksa akan naik, tapi Eva dan yang lain berusaha mencegah hal itu. Semakin lama situasi semakin parah, sampai-sampai Ragnar yang sebagai navigator jatuh ke dalam air dan tidak muncul-muncul lagi. Giliran Eva yang ditarik, tapi untung Daniel datang membantu sehingga Eva terselamatkan dan singkat cerita mereka akhirnya sampai di darat. Esok harinya mereka melihat barang apa yang mereka dapatkan. Ternyata itu bukan daging, tapi hanya beberapa minyak dan minuman. Sempat ada keributan karena demi hal kecil ini Ragnar mati, tapi Daniel berhasil menenangkan. Dan setelah itu, Eva langsung menunjuk Daniel untuk sebagai navigator baru.
Eva kemudian jalan-jalan bersama Daniel dan menanyakan tentang apakah keputusannya sudah tepat. Mendengar itu Daniel menjawab alangkah baiknya Eva jangan terlalu berlarut dengan hal itu karena itu tidak baik. Yang berlalu biarlah berlalu. Meski demikian tentu tidak mudah bagi Eva bisa tidak memikirkan tentang kejadian tadi malam, tentang keputusan yang dia ambil. Mereka kemudian mengumpulkan mayat-mayat yang terdampai di tepi pantai untuk akan dimasukkan di dalam peti mati. Saat sedang melakukan hal itu, Eva tidak sengaja melihat Aaron yang lagi mengambil barang milik korban sehingga dia melarangnya. Tiba-tiba mayat itu bergerak dan Aaron mengira dia masih hidup, padahal ternyata itu hanyalah belut yang ada di dalam perut si mayat. Tak lama kemudian Helga tiba-tiba datang membawa palu, paku, sama tali, lalu menyuruh Jonas untuk melakukan sesuatu, tapi dia pergi setelah Jonas menolaknya. Penasaran dengan apa yang terjadi, Eva bertanya. Jonas pun memberitahu jika itu hanya cerita takhayul. Mereka pun menjelaskan kepada Eva jika Helga takut jika mayat yang ada akan bangkit kembali. Alasan mengapa Helga membawa tali paku itu untuk mencegah mereka bangkit dengan cara jika tangannya diikat maka mayat tidak akan kemana-mana. Jika kakinya dipalu maka mayatnya tidak akan muncul di mimpi kita. Dan jika petinya diputar 3 kali maka mayatnya akan kehilangan arah. Sekali lagi itu hanya mitos, jadi Eva jangan menganggap hal itu serius. Saat pulang sendiri, Eva tidak sengaja melihat sesuatu mencurigakan dan hal itu membuat dia sangat takut. Tapi tiba-tiba makhluk tersebut menghilang bersamaan dengan Daniel yang langsung muncul. Di rumah, Daniel kemudian menenangkan Eva, memberitahu jika apa yang dilihat oleh Eva mungkin tidak nyata. Untuk membuat Evie lebih tenang lagi, Daniel kemudian memberitahu kalau memang itu nyata mungkin itu hanyalah anjing laut. Jadi untuk sekarang mereka hanya siap-siap untuk menghadapi anjing laut tersebut. Tak lama tiba-tiba Eva melihat pintu yang ada bergerak sendiri, sehingga muncullah suatu niat untuk belajar menggunakan senjata. Di sini Eva sudah mulai merasa dirinya sedang diawasi, maka dari itu untuk jaga-jaga dia akan belajar menggunakan senjata. Dirasa situasi mulai tidak bagus, mereka berdua memutuskan untuk bubar. Lalu singkat waktu saat tidur, di sini Eva mulai bermimpi tentang kejadian yang waktu di kapal. Pas bangun Eva mendengar suara mencurigakan. Suara tersebut pun dia cari dan ternyata itu hanyalah salah satu rekannya yang lagi nego tentang mayat-mayat yang bangkit kembali. Pagi harinya saat yang lain pergi mancing, Eva tidak sengaja menemukan satu benda mencurigakan yang tersimpan di pintu. Hal tersebut pun dia tanyakan kepada Helga dan Helga langsung memberitahu jika itu adalah jimat. Jimat untuk mengusir mayat korban yang takutnya akan bangkit atau biasa disebut dengan draugur. Mendengar itu Eva memarahi Helga karena dirasa apa yang Helga lakukan akan menambah pikiran rekan-rekan lainnya. Helga merespon jika hal yang dia ucapkan jangan dianggap enteng karena dia percaya jika cerita mitos itu nyata adanya. Setelah itu Eva selalu memikirkan tentang perkataan yang Helga katakan. Singkat cerita, para laki-laki pun pulang dari mancing dan hasil hari ini lumayan banyak sehingga Eva memutuskan merayakan tangkapan mereka malam ini. Oh, rabbit comes from his burrow. Don't let the wind blow down the snow and listen cold. Di tengah-tengah acara tiba-tiba Eva melihat ada penampakan sehingga itu membuat dia ketakutan. Tapi pas dia balik arah, penampakannya menghilang dan rekan lainnya yang melihat Eva takut heran karena mereka tidak melihat apa-apa. Merasa tidak enak badan, Eva kemudian naik ke atas kamar untuk menyendiri. Kemudian tak lama datang Helga menyusul. Di sini Helga tahu jika pasti Eva melihat penampakan aneh. Helga memberitahu jika apa yang dilihat oleh Eva adalah draugur. Alasan mengapa draugur muncul itu karena jimat yang dia pasang tidak mempan. Helga kemudian menegaskan jika cepat atau lambat rekan-rekan lainnya juga akan merasakan hal yang sama. Mereka juga akan melihat draugur dan jika hal itu sampai terjadi hanya ada satu solusinya, yaitu bakar. Mendengar semua omongan Helga, Eva hanya beralasan dia hanya kebanyakan minum, makanya dia melihat hal-hal yang aneh.
Keesokan harinya mereka semua dibuat terkejut, terutama si Eva, yang mana tiba-tiba ikan dan makanan mereka tiba-tiba hilang. Ada yang mengira jika ini ulahnya si Draugr, tapi Daniel langsung membantah karena itu tidak masuk akal. Tak lama mereka baru menyadari jika ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Helga, dan tentu karena hari itu mereka semua langsung mencurigainya. Saat itu juga mereka memutuskan untuk mencari Helga sebelum hari mau gelap. Mereka kemudian menemukan jimat milik Helga di dekat peti mati. Merasa ada yang aneh, Eva kemudian membuka satu persatu peti mati tersebut. Sampai mana? Ya, salah satu orang di peti mati itu menghilang, sehingga mereka menganggap cerita tentang Draugr itu nyata adanya. Sesuai yang pernah dibilang oleh Helga, mereka pun mulai mengikat satu persatu tangan mayat tersebut, kemudian kakinya dipalu dan petinya diputar 3 kali. Malam harinya Eva kembali melihat penampakan. Yang dilihat kali ini ada seseorang yang jongkok di pojokan dalam kondisi basah kuyup. Pas dia balik arah, orang tersebut menghilang. Lalu tak lama rekannya datang memanggil memberitahu jika Hakon sedang sakit. Eva pun pergi memeriksa dan terlihat kondisi Hakon yang lagi demam tinggi. Di sini anehnya, Hakon juga merasakan apa yang dirasakan oleh Eva, namun dia berbeda karena kondisinya lebih parah. Dia berperilaku seperti melihat ada penampakan dan sangat merasa ketakutan. Melihat itu Daniel menenangkan, memberitahu jika Hakon hanya sedang berhalusinasi. Tapi Hakon yang mendengar itu justru marah dan mulai menyerang si Daniel. Serangan tersebut membuat nyawa Daniel hampir melayang, sehingga rekan lainnya tidak punya pilihan selain menghentikan Hakon dengan cara menghantam palanya sehingga berdarah. Setelah kejadian itu, Daniel tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. 10 tahun dia mengenal Hakon, baru kali ini Hakon menyerangnya. Eva tahu jika apa yang dialami oleh Hakon itu karena Draugr, dan dia juga sudah percaya akan hal itu. Dan ternyata Daniel juga sama, bahkan selama ini dia juga selalu memimpikan tentang kejadian di kapal saat dia membunuh orang. Dia juga sering melihat penampakan aneh dan juga suara-suara yang aneh ada di kepalanya. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk tidak memancing hari ini dengan alasan ada setan di antara mereka. Di sini si Jonas akhirnya berani angkat bicara, memberitahu jika semua masalah yang terjadi disebabkan oleh Eva. Itu karena Eva mengizinkan Helga dan Hakon menggunakan jimat tersebut, dan dia menganggap hal itu hal yang salah. Dan sekarang Tuhan sedang menghukum mereka. Jonas kemudian berniat naik ke atas tanjung untuk memasang salib berharap Tuhan mengampuni mereka. Singkat waktu, Eva kembali melihat orang dengan kondisi basah kuyup. Tapi tak lama tiba-tiba rekannya yang lagi dari mancing muncul sambil membawa Daniel yang dalam kondisi luka parah. Saat sudah diobati, Scully kemudian menjelaskan jika saat mereka memancing, Daniel tiba-tiba berteriak melihat sesuatu. Setelah itu dia lari seperti sedang dikejar setan. Kejadian itu tidak mereka lihat dengan jelas karena kabut tebal. Tapi pas mereka menemukan Daniel, Daniel sudah terluka parah. Keesokan harinya Jonas datang menemui Eva untuk meminta maaf atas ucapan yang dia katakan kemarin. Hal ini dia lakukan karena dia merasa tidak ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan. Setelah itu dia izin pergi menyapa Daniel. Ask for forgiveness. I'll go and bid Daniel good. Help me. Oh no. Ya, sangat disayangkan sekali. Saat Eva masuk di kamar, dia menemukan Jonas yang dalam kondisi sekarat. Dan ternyata pelakunya adalah si Daniel. Daniel kemudian menodongkan Eva pisau, sehingga itu membuat Eva ketakutan dan... Daniel. Ya, sungguh tidak terduga. Tiba-tiba Daniel memotong lehernya sendiri dan dia modar saat itu juga.
Malam harinya mereka semua berkumpul dan di sini Aaron bersikap tidak tenang. Dia takut jika Draugr itu merasuki kepalanya juga. Tapi untung ada rekan lainnya yang menenangkannya. Karena sumber masalahnya adalah si Draugr, jadi mereka memutuskan untuk mencari Draugr tersebut esok hari yang diyakini pasti berada di sekitar peti mati tersebut. Di dalam pencarian itu, di dalam tebalnya kabut, tiba-tiba rekan yang lainnya menghilang, sehingga tentu membuat Eva panik. Sesaat sekilas dia melihat bayangan hitam, pas bayangannya sudah menghilang. Ya, tiba-tiba Scully melompat dari tebing, sehingga dia modar saat itu juga. Tak jauh dari mayat Scully, ternyata ada Helga juga di situ, tapi dia sudah mati dalam kondisi membeku. Melihat banyak temannya yang sudah modar, Eva memutuskan untuk pulang saat itu juga. Saat sedang mempersiapkan barang, di dalam kamar dia kembali menemukan lantai yang basah. Ternyata penyebabnya ada di lantai atas. Tak lama kemudian dari lantai atas terdengar suara seperti ada suara langkah kaki yang mau turun. Sehingga dengan cepat Eva langsung bersembunyi. Sehingga ya, ternyata itu adalah si Draugr yang selalu mengganggu mereka. Sehingga Eva memutuskan membuat dia modar dengan cara menembaknya. Untuk mengakhiri semuanya, Eva kemudian mulai membakar rumahnya. Sesuai perkataan yang pernah didengar dari Helga, yaitu solusi untuk mengatasi Draugr adalah api. Eva pun keluar sambil memberitahu kepada yang lain tentang apa yang terjadi, yaitu dia telah menembak Draugr dan alasan dia membakar rumahnya itu karena agar melenyapkan Draugr. Eva pun terus lanjut sampai mana saat dia duduk sambil melihat rumahnya, kita akhirnya diperlihatkan kejadian sebenarnya. Di sini Eva mulai mengingat tipis-tipis tentang apa yang terjadi. Ternyata yang menyerang dia bukan Draugr atau setan, melainkan hanya orang biasa. Salah satu orang yang selamat dari kecelakaan kapal besar. Orang tersebut mengaku jika dia yang telah mencuri makanannya. Dan alasan dia datang ke sini untuk meminta pertolongan Eva buat meminjamkan satu kapal untuk dipakai pulang. Yang jadi masalahnya, di sini orang tersebut menggunakan bahasa dari negara berbeda, sehingga membuat yang dia ucapkan tidak dimengerti oleh Eva. Sampai mana akhirnya dia memberikan kalung miliknya, yang mana kalung tersebut adalah kalung yang pernah Aaron temukan di mayat salah satu korban. Entah apa yang dipikirkan oleh Eva, tapi pas dia melihat kalung itu, orang tersebut pun dia tembaki. Di sini alasan mengapa rekan-rekan melihat penampakan yang sama seperti Eva, seperti Draugr yang dipercayai sosoknya adalah mayat yang bangkit kembali buat balas dendam, itu karena mereka percaya dengan cerita mitos tentang Draugr. Awalnya memang mereka tidak percaya, tapi kan dipengaruhi oleh rasa bersalah akibat tidak menolong orang yang kecelakaan, apalagi pas kejadian ada korban saat mereka tidak menyelamatkan. Ditambah lagi, dan ini cukup berpengaruh juga, yaitu ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Helga. Akhirnya mereka percaya. Dan karena hal itu, rasa bersalah, rasa takut, rasa percaya dengan adanya Draugr dan selalu dipikirkan semua, akhirnya muncullah yang selalu mereka pikirkan, padahal itu bukan kenyataan. Dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.